Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Yunartini. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi fraktur. Yang guru bidang studinya adalah Yuyun Ayudinilar dan Mahfud. Dislokasi, pergeseran pada sendi. Dislokasi adalah keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara otomatis atau keluarnya sendi dari mangkuknya. Contoh tulang dislokasi yaitu ini, keluar dari mangkuknya. Dislokasi terbagi menjadi 3, dislokasi kongenital, patologik, dan traumatik. Dislokasi kongenital yaitu terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan, dan dislokasi patologik akibat penyakit sendi atau jaringan sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, atau osteoporosis. Dislokasi traumatik terjadi karena trauma yang kuat sehingga dapat mengeluarkan tulang dari jaringan sekelilingnya dan mungkin juga merusak struktur sendi, ligmen, saraf, dan sistem vaskular. Macam-macam dislokasi yaitu dislokasi sendi rahang, terjadi karena akibat menguap atau terlalu lebar. Tindakan pertolongan dengan kedua ibu jari tengah, kanan dan kiri yang telah diberi balutan kain bersih diletakkan di permukaan deretan geligi bawah, sementara jari-jari tengah yang lain memegang dagu. Kemudian ibu jari bersama-sama ditekan ke arah bawah belakang, serta jari-jari yang memegang dagu mengangkat ke atas. Gigi geligi atas bawah segera merapat dan akan menggigit ibu jari penolong meskipun tidak terlalu kuat. Setelah selesai, sebaiknya rahang atas dan bawah dipikasikan dengan kasa atau kain bersih. Untuk beberapa saat, pasien tidak diperbolehkan terlalu sering untuk membuka mulutnya. Ini adalah contoh tindakan dislokasi pada rahang. Dislokasi sendi jari. Sendi jari juga dapat mengalami dislokasi ke arah telapak tangan atau punggung tangan. Jika tidak segera ditolong, sendi akan menjadi kaku kelak. Tindakan pertolongannya, jari yang cedera dengan tarikan yang cukup kuat tapi tidak disentakkan. Sambil menarik, sendi yang terpeleset ditekan dengan ibu jari dan telunjuk. Setelah diperbaiki, sebaiknya jari yang sakit itu dibidai. Untuk membidai dapat dipergunakan sebilah bambu atau kayu. Jari yang dibidai dalam kedudukan setengah lingkaran, seolah-olah seperti membentuk huruf O dengan ibu jari. Dislokasi bahu yang sering terjadi yaitu kepala lengan atas terpeleset ke arah dada. Tetapi kemampuan arah dislokasi tersebut ini akan menyebabkan gerakan yang terbatas dan rasa nyeri yang hebat bila bahu digerakkan. Untung ujung tulang bahu akan nampak menonjol keluar, sedang di bagian depan tulang bahu nampak ada cenderung ke dalam. Tindakan pertolongannya yaitu usaha memperbaiki letak sendi yang terpeleset itu harus dikerjakan secepat mungkin, tetapi dengan tenang dan hati-hati. Jangan sampai merusak jaringan penting lainnya. Apabila usaha tidak berhasil, sebaiknya jangan diulangi lagi. Bawa klien ke rumah sakit dengan segera. Apabila tindakan tidak ada patah tulang, dislokasi bahu dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut. Letakkan telapak kaki penolong pada lipatan ketiak penderita dan ditarik lengannya pelan-pelan dan hati-hati ke bawah sehingga membentuk sudut dengan tubuhnya. Setelah ditarik dengan kekuatan yang sama, setelah beberapa menit, dengan lembut dan hati-hati lengan atas diputar ke luar, menjauhi tubuh. Hal ini dilakukan dengan siku terlipat. Diharapkan ujung tulang lengan atas
kepala sendi menggeser kembali ke tempat semula. Kemudian siku dirapatkan kembali ke tubuh, lalu dengan bawah dilipat merapat dada, kira-kira membentuk sudut 90. Dalam posisi ini lengan digantung dengan mitela ke leher. Agar sendi bahu tidak bergerak-gerak, balutlah balutan pikasi lengan dengan bahu atau balutan dengan erat menempel tubuh. Teknik menggantung lengan, penderita diberi penditin atau diafem. Agar tercapai relaksasi maksimal, biarkan tidur tertengkuk dan membiarkan lengan tergantung di pinggir tempat tidur. Setelah beberapa waktu dapat terjadi reduksi secara spontan. Setelah reposisifikasi di daerah toraks selama 3-6 minggu agar tidak terjadi dislokasi rekurer. Dislokasi sendi siku. Biasanya penderita mendapatkan pukulan keras mengenai siku ketika lengan terlentang lurus. Ada kemungkinan siku terkilir. Untuk mengetahuinya siku tertekuk 90 derajat, korban disuruh menggerakkan jari-jari serta penggelangan tangannya. Pengobatan dengan kompres dingin selama 30 menit, kemudian dibalut dengan posisi tertekuk 90 derajat dan digantung ke leher. Pemijatan boleh dilakukan setelah bengkak mereda. Ini adalah contoh bidai untuk menyongkok lengan cedera. Dislokasi lutut. Dislokasi lutut ini sangat jarang terjadi. Biasanya terjadi apabila penderita mendapatkan trauma dari depan dengan lutut dalam keadaan fleksi. Dislokasi dapat bersifat anterior, posterior, lateral, medial, dan rotasi. Dislokasi anterior lebih sering ditemukan di mana tibia bergerak ke depan terhadap femur. Trauma ini menimbulkan kerusakan pada kapsul ligmen yang besar dan sendi. Trauma juga dapat menyebabkan dislokasi yang terjadi disertai dengan kerusakan pada nervus peroneus dan arteri poplitea. Gambaran klinis dijumpai adanya trauma yang daerah lutut disertai pembekakan, nyeri, dan hamartrosis serta deformitas. Pengobatan tindakan restorasi dengan pembiusan harus dilakukan segera mungkin dan dilakukan aspirasi hamartosis dan setelahnya dipasang bidai gips posisi 10-15 selama 1 minggu. Kemudian dipasang gips sirkuler di atas lutut selama 7-8 minggu. Bila ternyata lutut tidak dapat stabil, maka harus dilakukan operasi untuk perbaikan ligmen. Dislokasi paha pinggul. Trauma biasanya terjadi akibat kecelakaan lalu lintas di mana lutut keadaan fleksi dan menabrak dengan keras. Yang cedera bagian lutut dapat terjadi pada saat mengendarai sepeda motor. Pengobatan dengan posisi secepat dengan pembiusan umum disertai relaksasinya yang cukup. Usaha perbaikan hanya dapat dikerjakan di rumah sakit. Oleh karena itu, korban segera bawa ke rumah sakit dengan diberi bantalan bawah lutut dan kakinya untuk membatasi gerakan selama perjalanan. Ini contohnya. Tanda dan gejala. Deformitas pada persendian. Kalau sebuah tulang diraba secara sering akan terdapat suatu celah. Gangguan gerakan. Otot-otot tidak dapat bekerja dengan baik pada tulang tersebut. Pembengkakan. Pembengkakan ini dapat parah pada kasus trauma dan dapat menutupi deformitas. Rasa nyeri yang sering terjadi pada dislokasi sendi bahu, sendi siku, dan sendi pangkal paha.
Tiga hal yang penting dalam perawatannya yaitu usahakan mengembalikan tulang tersebut pada tempatnya. Semakin cepat akan semakin baik. Balut tulang erat-erat sehingga tidak akan bergeser keluar lagi. Kurang lebih 1 bulan. Hindari anggota gerakan yang dislokasi dari tekanan yang berat selama 2-3 bulan agar sendi dapat sembuh dengan sempurna. Latihan soal. Definisi dari dislokasi, penyebab dislokasi, tanda dan gejala dislokasi, pertolongan pada dislokasi sendi dagu, pengobatan yang dikompres dengan air dingin selama 30 menit adalah pertolongan pada dislokasi. Penyakit pada dislokasi patologik adalah apabila usaha itu tidak berhasil, sebaiknya ulangi lagi, bawa klien ke rumah sakit segera. Adalah dislokasi sendi. Selamat belajar teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Yunartini. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi fraktur. Yang guru bidang studinya adalah Yuyun Ayudinilar dan Mahfud. Dislokasi, pergeseran pada sendi. Dislokasi adalah keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara otomatis atau keluarnya sendi dari mangkuknya. Contoh tulang dislokasi yaitu ini, keluar dari mangkuknya. Dislokasi terbagi menjadi 3, dislokasi kongenital, patologik, dan traumatik. Dislokasi kongenital yaitu terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan, dan dislokasi patologik akibat penyakit sendi atau jaringan sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, atau osteoporosis. Dislokasi traumatik terjadi karena trauma yang kuat sehingga dapat mengeluarkan tulang dari jaringan sekelilingnya dan mungkin juga merusak struktur sendi, ligmen, saraf, dan sistem vaskular. Macam-macam dislokasi yaitu dislokasi sendi rahang, terjadi karena akibat menguap atau terlalu lebar. Tindakan pertolongan dengan kedua ibu jari tengah, kanan dan kiri yang telah diberi balutan kain bersih diletakkan di permukaan deretan geligi bawah, sementara jari-jari tengah yang lain memegang dagu. Kemudian ibu jari bersama-sama ditekan ke arah bawah belakang, serta jari-jari yang memegang dagu mengangkat ke atas. Gigi geligi atas bawah segera merapat dan akan menggigit ibu jari penolong meskipun tidak terlalu kuat. Setelah selesai, sebaiknya rahang atas dan bawah diplikasikan dengan kasa atau kain bersih. Untuk beberapa saat, pasien tidak diperbolehkan terlalu sering untuk membuka mulutnya. Ini adalah contoh tindakan dislokasi pada rahang. Dislokasi sendi jari. Sendi jari dapat mengalami dislokasi ke arah telapak tangan atau punggung tangan. Jika tidak segera ditolong, sendi akan menjadi kaku kelak. Tindakan pertolongannya, jari yang cedera dengan tarikan yang cukup kuat tapi tidak disentakkan. Sambil menarik, sendi yang terpeleset ditekan dengan ibu jari dan telunjuk. Setelah diperbaiki, sebaiknya jari yang sakit itu dibidai. Untuk membidai dapat dipergunakan sebilah bambu atau kayu. Jari yang dibidai dalam kedudukan setengah lingkaran, seolah-olah seperti membentuk huruf O dengan ibu jari.
Dislokasi bahu yang sering terjadi yaitu kepala lengan atas terpeleset ke arah dada. Tetapi kemampuan arah dislokasi tersebut ini akan menyebabkan gerakan yang terbatas dan rasa nyeri yang hebat bila bahu digerakkan. Untung ujung tulang bahu akan menapak menonjol keluar, sedang di bagian depan tulang bahu napak ada cenderung ke dalam. Tindakan pertolongannya yaitu usaha memperbaiki letak sendi yang terpeleset itu harus dikerjakan secepat mungkin, tetapi dengan tenang dan hati-hati. Jangan sampai merusak jaringan penting lainnya. Apabila usaha tidak berhasil, sebaiknya jangan diulangi lagi. Bawa klien ke rumah sakit dengan segera. Apabila tindakan tidak ada patah tulang, dislokasi bahu dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut. Letakkan telapak kaki penolong pada lipatan ketiak penderita dan ditarik lengannya pelan-pelan dan hati-hati ke bawah sehingga membentuk sudut dengan tubuhnya. Setelah ditarik dengan kekuatan yang sama, setelah beberapa menit, dengan lembut dan hati-hati lengan atas diputar keluar, menjauhi tubuh. Hal ini dilakukan dengan siku terlipat. Diharapkan ujung tulang lengan atas kepala sendi menggeser kembali ke tempat semula. Kemudian siku dirapatkan kembali ke tubuh. Lalu dengan bawah dilipat merapat dada. Kira-kira membentuk sudut 90. Dalam posisi ini lengan digantung dengan mitela ke leher. Agar sendi bahu tidak bergerak-gerak, balutlah balutan pikasi lengan dengan bahu atau balutan dengan erat menempel tubuh. Teknik menggantung lengan penderita diberi pendiltin atau diafem. Agar tercapai relaksasi maksimal, biarkan tidur tertengkuk dan membiarkan lengan tergantung di pinggir tempat tidur. Setelah beberapa waktu dapat terjadi reduksi secara spontan. Setelah reposisifikasi di daerah toraks selama 3-6 minggu agar tidak terjadi dislokasi rekurer. Dislokasi sendi siku. Biasanya penderita mendapatkan pukulan keras mengenai siku ketika lengan terlentang lurus. Ada kemungkinan siku terkilir. Untuk mengetahuinya siku tertekuk 90 derajat, korban disuruh menggerakkan jari-jari serta penggelangan tangannya. Pengobatan dengan kompres dingin selama 30 menit, kemudian dibalut dengan posisi tertekuk 90 derajat dan digantung ke leher. Pemijatan boleh dilakukan setelah bengkak mereda. Ini adalah contoh bidai untuk menyongkok lengan cedera. Dislokasi lutut. Dislokasi ini sangat jarang terjadi. Biasanya terjadi apabila penderita mendapatkan trauma dari depan dengan lutut dalam keadaan fleksi. Dislokasi dapat bersifat anterior, posterior, lateral, medial, dan rotasi. Dislokasi anterior lebih sering ditemukan di mana tibia bergerak ke depan terhadap femur. Trauma ini menimbulkan kerusakan pada kapsul ligmen yang besar dan sendi. Trauma juga dapat menyebabkan dislokasi yang terjadi disertai dengan kerusakan pada nervus peroneus dan arteri poplitea. Gambaran klinis dijumpai adanya trauma yang daerah lutut disertai pembekakan, nyeri dan hamartrosis serta deformitas. Pengobatan tindakan restorasi dengan pembiusan harus dilakukan segera untuk
segera mungkin dan dilakukan aspirasi hormatosis dan setelahnya dipasang bidai gips posisi 10-15 selama 1 minggu. Kemudian dipasang gips sirkuler di atas lutut selama 7-8 minggu. Bila ternyata lutut tidak dapat stabil, maka harus dilakukan operasi untuk perbaikan ligamen. Dislokasi paha pinggul. Trauma biasanya terjadi akibat kecelakaan lalu lintas di mana lutut keadaan fleksi dan menabrak dengan keras. Yang cedera bagian lutut dapat terjadi pada saat mengendarai sepeda motor. Pengobatan dengan posisi secepat dengan pembiusan umum disertai relaksasinya yang cukup. Usaha perbaikan hanya dapat dikerjakan di rumah sakit. Oleh karena itu, korban segera bawa ke rumah sakit dengan diberi bantalan bawah lutut dan kakinya untuk membatasi gerakan selama perjalanan. Ini contohnya. Tanda dan gejala. Deformitas pada persendian. Kalau sebuah tulang diraba secara sering akan terdapat suatu celah. Gangguan gerakan. Otot-otot tidak dapat bekerja dengan baik pada tulang tersebut. Pembengkakan. Pembengkakan ini dapat parah pada kasus trauma dan dapat menutupi deformitas. Rasa nyeri yang sering terjadi pada dislokasi sendi bahu, sendi siku, dan sendi pangkal paha. 3 hal yang penting dalam perawatannya yaitu usahakan mengembalikan tulang tersebut pada tempatnya. Semakin cepat akan semakin baik. Balut tulang erat-erat sehingga tidak akan bergeser keluar lagi. Kurang lebih 1 bulan. Hindari anggota gerakan yang dislokasi dari tekanan yang berat selama 2-3 bulan agar sendi dapat sembuh dengan sempurna. Latihan soal. Definisi dari dislokasi, penyebab dislokasi, tanda dan gejala dislokasi, pertolongan pada dislokasi sendi dagu, pengobatan yang dikompres dengan air dingin selama 30 menit adalah pertolongan pada dislokasi. Penyakit pada dislokasi patologik adalah apabila usaha itu tidak berhasil, sebaiknya ulangi lagi, bawa klien ke rumah sakit segera. Adalah dislokasi sendi. Selamat belajar teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Yunartini. Saya akan menjelaskan tentang materi traktur yang guru bidang studinya adalah Bu Yun Ayu Dinilar. Guru pembimbingnya Mahmud. Dislokasi, pergeseran sendi. Pengertian dislokasi adalah keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara otomatis atau keluarnya sendi dari mangkuknya. Contohnya adalah seperti ini. Dislokasi. Penyebab dislokasi terbagi menjadi 2, yaitu dislokasi kongenital terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan, dan dislokasi patologik akibat penyakit sendi atau jaringan sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, atau osteoporosis tulang.